Assalamualaikum Ananda Soleh dan Soleha kelas 5 semuanya. Apa kabar hari ini? Masih tetap semangat kan untuk belajar di rumah? Kali ini kita akan belajar tentang tema 2 subtema 3 muatan Mina dan SPDP. Pembahasan pertama tentang kalimat tanya. Disimak ya penjelasannya. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Berikut ini adalah macam-macam kata tanya. Apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, atau penjelasan dari apa yang ditanyakan. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata apa. Siapa? Merupakan kata tanya berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau terserta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata siapa. Kapan? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval atau waktu terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata kapan. Dan dari mana adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah dikunjungi. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata di, ke, dan dari mana. Mengapa adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata mengapa. Bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Berapa? Kata tanya ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban atas kata tanya ini adalah banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanyakan. Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dapat berupa foto maupun gambar tangan. Macam gambar ilustrasi adalah yang pertama, cerita bergambar atau cergam, komik, pamflet, cover buku, kartun, karikatur, dan lain-lain. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, atau gambar tumbuh-tumbuhan. Sebelum membuat gambar ilustrasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, melakukan pewarnaan. Media gambar dapat berupa alas gambar dan media pewarnaan. Terdapat beberapa corak dari gambar cerita. Yang pertama, gambar realis adalah gambar yang sesuai dengan gambar aslinya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan dari gambar aslinya, biasanya berisi kritikan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, gambar kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur. Contohnya sebagai berikut. Dan yang keempat adalah gambar dekoratif. Adalah gambar yang objeknya diubah namun ciri-cirinya tetap. Contohnya sebagai berikut. Selain itu, gambar cerita juga biasa kita lihat di cover sebuah buku,
di mana gambar tersebut mencerminkan isi dari bukunya. Terdapat dua bagian pada cover buku, yaitu cover depan dan cover belakang. Cover tersebut harus dibuat semenarik mungkin agar menarik minat pembaca. Adapun cover yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki judul dan jenis tulisan yang menarik. Yang kedua, memiliki kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, terdapat gambar yang menarik. Dan yang keenam, terdapat sinopsis di cover belakang. Untuk komik adalah bentuk seni dengan gambar tidak bergerak yang disusun hingga membentuk cerita. Komik dilengkapi dengan teks untuk memudahkan dalam memahami isi ceritanya. Sebuah komik yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pesan cerita. Yang kedua, gambar dan teksnya seimbang. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Yang keempat, ceritanya sederhana. Yang kelima, bersifat menghibur. Cukup sekian materi kita kali ini, dan untuk tugasnya silahkan Ananda buka buku Maestro tema 2 halaman 93 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.